Shalom dan selamat pagi, salam damai dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu dalam ibadah secara online. Ada juga gereja yang telah bermula secara fisikal dan ada beberapa gereja yang belum bermula. Gereja kita di Kudat akan bermula ibadah secara fisikal pada bulan November ini, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mengundang kuasa Roh Kudus untuk menjamah kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Walaupun secara online kami beribadah kepada Tuhan, tapi kami percaya dengan ibadah yang sungguh-sungguh dimanapun kami berada, Tuhan menyertai dan Tuhan menjamah, bahkan mendengar seruan kami Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan terus manifestasi di tengah-tengah kami. Dan biarlah hati kami terus dibakar merindukan Engkau ya Tuhan. Dan terus erat kesetiaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang memimpin pujian, melayani dalam pujian penyembahan, supaya Tuhan segala pujian yang dinaikkan, kami terus mendapat kekuatan dan sukacita dan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga firman-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya firman-Mu yang ajaib memberi kami tunjuk ajar kebenaran Allah, supaya kami berdiri atas kebenaran Tuhan dan keberanian atas kebenaran yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Hosana diberkati yang datang. Diberkati yang datang.
Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian online. Saya sangat senang diberi kesempatan bersaksi pagi hari ini. Tapi sebelum saya bersaksi, saya ingin menjelaskan apa yang ada di sekeliling saya. Kata orang, tak kenal maka tak cinta, sudah tahu atau sudah kenal baru kita cinta. Di belakang saya ini adalah sawah padi orang sudah pun ditanam. Di persekitaran saya ada banyak bunyi-bunyian, tupai pun ada, tekukur pun ada, meborok pun ada, apalagi bunyi pemanggil walid, memang banyak. Ada lagi pokok kelapa sawit dan sangat menyenangkan. Saya mau katakan ini karena inilah gambaran kehidupan kita. Setiap hari kita dikelilingi oleh hal-hal dunia yang menyenangkan hati, yang menyusahkan hati, yang menyenangkan pelayanan, yang menyulitkan pelayanan kita. Tapi kita tetap mengharungi sebab rancangan Tuhan harus disiapkan atau diselesaikan dalam hidup kita. Nah, pendek cerita 2016, keluarga kami dikejutkan dengan kehilangan anak kami di sekolah. Walaupun itu seketika, saya katakan seketika. Pada waktu itu saya ada program di luar dan saya tidak dapat ambil anak saya di sekolah. Dia ambil kelas tambahan. Selalu balik jam 5 sampai jam 6 belum balik lagi. Jadi saya bilang, telepon dengan saya, anak kita belum balik lagi. Ya kak, saya bilang. Mulai terus berdoa, Tuhan di mana anak kami? Dan jelas dalam hati memang pun mustahil ada penculik. Tapi dalam hati, kalau tidak ada anak, memang penculiklah yang dipersalahkan. Itu lumrah hati si penculik. Nah, sampai jam 7, sebelum jam 6.30 saya pergi ke sekolah. Dalam perjalanan itu lebih kurang 6,5 km. Saya selalu memperhatikan kendaraan yang saya nampak di depan dan melihat anak ada di dalam katiada, dan sampai di sekolah tidak ada. Berarti berselisih tidak ada. Dan akhirnya saya pergi sekolah dan pergi asrama bertanya dengan kawan-kawan dia, kamu ada nampak anak kami? Ada, tapi dia sudah balik tuh uncle. Oh, tapi kenyataannya saya bilang belum balik lagi. Ya kang uncle. Saya tanya dengan cikgu-cikgu yang lain melalui SMS dan mereka mulai viral. Dan sampai jam 7 belum lagi ada perkabaran dia sudah balik di rumah. Mata saya mulai mengalir kan air mata. Berpeluh mata saya. Hati seorang papa. Papa di surga, kalau kita hilang seketika, saya rasa karena dia lebih mengasihi lagi. Saya tidak tahu apa yang akan mengalir di matanya kalau kita hilang di dalam rada dia seketika. Sedang Bapak di bumi ini, Bapak sendiri dapat mengalir seperti itu, apalagi kalau Bapak di surga kan. Nah, 7.30, peluh mata saya semakin, saya rasakan semakin keluar. Sebab anak saya belum balik-balik lagi, gelap sudah itu jam 7 waktu itu. Dan mulai viral lagi, belum balik lagi, saya bilang. Banyaklah yang bekerja dalam hati. Walaupun berharap dengan Tuhan dengan sepenuhnya, tetapi tetap saja keringat mata keluar. Sebab maksudnya dalam hati kita. Akhirnya jam 8 istri saya telepon dengan saya. Dia kata, anak kita sudah balik. Saudaraku, bagaimana hati seorang bapak bila yang dicarinya dapat ditemukan. Saya mulai berkeringat. Terus berkeringat dengan hati yang senang. Itulah hati seorang bapak. Saya gambarkan itu, kalau Bapak di surga, saya hilang seketika di hadapan dia, atau orang-orang hilang seketika di hadapan dia. Lagi mungkin hatinya jauh lebih sakit. Dan berkeringat mata dia. Sebab dia hati yang mengasihi. Dia adalah Allah yang mengasihi. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus. Bersandar kepada Tuhan, itu adalah kehidupan kita setiap hari. Itu adalah nadi nafas kita setiap hari. Selalulah bersandar kepada Tuhan.
Walau mungkin banyak bercelaru dalam hati, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Dia tetap menolong. Jelas Tuhan menolong kami. Dan saya dibagi tahu dia ikut dengan bapak kawan dia. Tapi sehingga meginum. Itu sebab dia lambat. Nah, kadang-kadang kita tolong orang lain tapi menyusahkan orang lain. Begitulah dalam pelayanan. Kadang-kadang kita tolong orang lain dalam pelayanan tapi menyusahkan mereka. Karena kebiasaan mereka dikongkong. Kebiasaan mereka dilarang. Tapi akhirnya pertolongan itu tetap pertolongan. Yang membuatkan kita tolong itu sampai di tempat yang selamat itu pasti kita lakukan. Demikian juga Bapak yang membawa anak kami sampai di rumah. Bapak di surga pun demikian. Bila dia menolong kita, dia mati di kayu salib. Dia tetap membawa kita dari bumi ini sampai ke surga. Itulah janji Tuhan. Saya mendahului kamu untuk menyediakan tempat di surga. Nah, jelas Bapa di surga jauh lebih mengasihi kita. Nah, dorongan saya waspada dengan keadaan kita, keluarga kita. Selalulah bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam hidupmu. Sebaik saya dengar anak tidak balik, saya mulai berdoa dengan Tuhan. Sambil menitis air mata, sambil berdoa. Hati tetap ada keharapan untuk hal itu. Dan akhirnya Tuhan menolong. Saya percaya, setiap di antara kita berkeperluan, Tuhan Yesus menolong kita. Sekarang sampai selamanya. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami alami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan urapilah hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, agar bukan hanya sekedar informasi yang baik yang diterima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah hati dan pikiran, sehingga transformasi kehidupan terjadi. Berdoa agar Roh Kudus menolong, menginsyafkan, menghibur, dan memimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin. Hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai kesetiaan. Salah satu bagian dari karakter yang penting untuk kita mengerti dan kembangkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan tentu sebagai anak-anaknya kita juga harus mencerminkan sifat yang sama dengan Bapa kita. Ada banyak orang yang berjanji akan setia, terutama ketika mereka mengucapkan janji nikah mereka. Biasanya kita dengar pasangan berjanji satu dengan yang lain dalam keadaan senang atau susah, kaya maupun miskin, sehat atau sakit. Mereka akan tetap setia satu dengan yang lain sampai maut memisahkan mereka. Tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak dapat memegang janji setia mereka karena mereka atau karena kesetiaan itu mudah dikatakan di awal, tetapi hanya dapat dibuktikan di akhir. Mari kita lihat beberapa pengertian tentang setia dari Alkitab. Yang pertama, kita buka kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan katakan seperti ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Saya senang dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, terutama dari The Message Bible, di ayat 24 dikatakan, the one who called you is completely dependable. Completely dependable.
Orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Artinya dia Tuhan yang dapat diandalkan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita sadar akan kesetiaan Tuhan, maka kita akan dapat ketenangan di dalam jiwa kita. Terutama ketika kita sedang berada dalam pencobaan atau ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia selalu dapat diandalkan dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan yang pasti kita tidak akan dibiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Daud katakan ini tentang Tuhan di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan kita. Percayakah Anda tentang hal ini? Dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Mari kita buka kitab Matius pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, untuk mendapatkan pengertian setia yang berikutnya. Alkitab katakan seperti ini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya beserta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Diceritakan di cerita ini bahwa hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta menjalankan talentanya. Mereka tidak tinggal diam saja, namun melakukan sesuatu yang produktif dengan apa yang dipercayakan di tangan mereka. Sehingga mereka memperoleh laba 5 talenta dan 2 talenta. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta menyimpan talentanya, tidak melakukan apa-apa dengan yang dipercayakan di tangannya. Ketika tuannya kembali dan meminta pertanggungan jawab, talentanya masih 1 seperti pada waktu dia diberikan. Talenta itu tidak dia kembangkan seperti yang dilakukan oleh 2 orang hamba yang lain. Kemudian bandingkan apa yang tuannya katakan kepada 2 hamba yang memperoleh laba. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sedangkan kepada yang menerima 1 talenta, Tuhannya mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi setia yang dimaksudkan bukanlah sesuatu yang pasif atau sekedar menyimpan saja. Tetapi setia adalah sesuatu yang aktif, sesuatu yang produktif, mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita. Itulah arti kesetiaan di mata Tuhan. Contohnya, kalau kita setia dengan pasangan hidup kita, maka kita terus berusaha mengembangkan cinta yang kita miliki. Sehingga semakin lama kita menikah, semakin besar tali cinta kita satu dengan yang lain. Itulah namanya kesetiaan. Kalau kita diberi pekerjaan, maka kita terus berusaha mengembangkan apa yang dipercayakan di tangan kita oleh pemimpin kita. Sehingga bersama dengan berjalannya waktu, kita menjadi semakin handal dan memberikan keuntungan kepada perusahaan tempat kita bekerja. Kalau kita setia dalam berbisnis, maka kita akan terus mengembangkan pelayanan yang kita berikan kepada para pelanggan dan menjaga dengan sungguh kepercayaan mereka sehingga para pelanggan pun tidak mudah berpindah ke lain tempat. Demikian juga setia dalam pekerjaan pelayanan di gereja. Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada setiap kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tinggal bagian kita untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita perlu mengerti bahwa yang Tuhan beri itu biasanya dalam bentuk sebuah benih. Benih itu kecil biasanya. Benih terlihat tidak berarti atau insignificant. Benih tidak kelihatan menarik. Benih tidak berharga tinggi. Tetapi kalau benih itu dikembangkan bersama dengan berjalannya waktu, maka benih yang kecil itu akan berubah menjadi besar dan menjadi sesuatu yang berarti, yang menarik perhatian dan mempunyai nilai yang tinggi pula. Itu sebabnya kita harus setia dengan perkara-perkara yang kecil yang dipercayakan di tangan kita, karena itu adalah kunci untuk mendapatkan sebuah promosi. Jadi selain kita dapat diandalkan, orang yang setia adalah orang yang juga proaktif dalam mengembangkan apa yang dipercayakan di tangan mereka. Orang yang produktif sehingga memberikan keuntungan kepada siapa saja yang memberikan atau yang percaya kepada mereka. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang yang setia lebih dari sekedar orang yang baik hati. Ada kualitas khusus yang dipunyai oleh orang yang setia. Itu sebabnya tidak banyak diketemukan orang-orang yang setia. Menjadi tantangan buat kita semua untuk mencetak orang-orang yang setia di gereja kita masing-masing. Saya berdoa agar di GBI Tampak Siring banyak didapati orang-orang yang setia.
Di dalam bahasa Inggris, kata setia adalah faithful, yang bisa diartikan having faith to the end. Setia berarti memelihara iman sampai pada akhirnya. Orang yang setia adalah orang yang mempunyai komitmen yang teguh. Bukan hanya bisa memulai sesuatu, tetapi mampu untuk menyelesaikan sampai pada akhirnya. Kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Yesus berdoa seperti ini, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yesus sudah membuktikan kesetiaannya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya sampai pada akhirnya. Meskipun harus melalui jalan penderitaan yang luar biasa sampai di atas kayu salib. Namun Yesus tetap setia sampai akhir. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dalam surat 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, dia katakan, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, namun Rasul Paulus tidak menyerah. Dia tetap berkomitmen untuk memelihara iman. Rasul Paulus mempunyai banyak alasan sebenarnya untuk menyerah, namun dia tidak melakukannya. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai 31. Dia tulis seperti ini, "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih, lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Luar biasa sekali kesetiaan yang Rasul Paulus tunjukkan kepada Tuhan dan juga kepada panggilannya untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang tingkat kesetiaannya tipis. Mereka hanya setia selama mereka menerima keuntungan. Begitu mereka sudah tidak lagi mendapatkan keuntungan, maka mereka pergi. Kesetiaan mereka hanya berdasarkan apa yang mereka dapatkan, karena kesetiaan mereka tidak pada tujuan yang mulia, atau tidak bergantung pada tujuan yang mulia. Yesus setia sampai pada akhir karena dia tahu bahwa dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Demikian juga halnya dengan Rasul Paulus. Itu sebabnya penting untuk kita mengerti apa yang kita kerjakan. Why we do what we do. Apa tujuan Tuhan dari apa yang kita sedang kerjakan. Karena kalau kita jelas dengan apa tujuan dari yang kita sedang kerjakan, maka kita tidak akan mudah menyerah meskipun keadaan sedang sulit.
Usahakanlah supaya Anda semua mengerti kehendak Tuhan, the purpose of God, tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda. Banyak orang yang tingkat kesetiaannya berdasarkan tingkat kebosanan. Kalau mereka sudah merasa bosan, maka mereka mencari yang lain. Ada yang sudah bosan dengan pasangan hidupnya, bosan dengan pernikahannya, bosan dengan pekerjaannya, bosan dengan kebaktian online, dan lain sebagainya. John Maxwell, seorang hamba Tuhan yang juga seorang penulis buku tentang kepemimpinan, mengatakan, "The secret of your success is found in your daily routine." Rahasia keberhasilan Anda diketemukan dalam rutinitas Anda sehari-hari. Nah, bayangkan, bukankah rutinitas adalah sesuatu yang diulang terus-menerus? Bukankah itu sesuatu yang membosankan? Namun, disitulah justru letak perbedaan antara seorang juara dengan orang yang gagal, yaitu kemampuan mereka untuk mengalahkan rasa bosan. Banyak orang menginginkan hadiah atau bonus yang diterima oleh sang juara dunia, tetapi tidak banyak yang memperhatikan apa saja rutinitas yang mereka harus lewati dan juga pengorbanan yang mereka harus berikan. Latihan yang mereka lakukan setiap hari adalah latihan yang itu-itu juga. Bayangkan setiap hari selama bertahun-tahun menjalani latihan yang itu-itu juga. Bukankah itu sesuatu yang membosankan? Namun, karena ada tujuan yang hendak dicapai dan tujuannya lebih kuat dan lebih mulia, maka mereka tetap menjalani rutinitas yang membosankan itu sampai mereka sanggup mengalahkan perasaan bosan mereka. Membuat mereka mempunyai yang namanya endurance atau daya tahan yang mengasah mental mereka menjadi mental seorang juara. Sehingga tidak heran kalau mereka kemudian menjadi atlet tingkat dunia. Mereka mengerti bahwa bosan adalah bagian dari kehidupan, namun mereka berhasil mengalahkan kebosanan yang mereka hadapi. Dalam Olimpiade tahun 1968 di Mexico City, ada seorang pelari Tanzania bernama John Stephen Akhwari. Dia adalah pelari terakhir yang memasuki finish dalam lomba lari maraton. John Akhwari menempuh waktu selama 4,5 jam. Dikarenakan tidak lama setelah lomba dimulai, John jatuh dan terluka parah. Ia juga tidak terbiasa dengan iklim atau cuaca yang ada di Mexico City pada saat itu. Akibatnya, para pelari lain melewatinya satu demi satu. Sehingga kesempatannya untuk mendapatkan medali menjadi hilang. Namun hebatnya, dalam kondisi yang terluka, John Akhwari tidak berhenti dan bersikeras untuk menyelesaikan perlombaan. Pada akhirnya, sambil tertatih-tatih, John Akhwari memasuki stadion sekitar 1,5 jam setelah pemenang nomor 1 mencapai garis finish. John praktis hanya membawa kakinya, karena sudah begitu berdarah dan sudah diperban. Sang juara maraton yang nomor 1 sudah lama pergi. Yang ada hanya beberapa penonton yang masih tersisa di tribun. Nah, mereka menjadi saksi, para penonton ini menjadi saksi saat-saat yang sangat mengharukan bagaimana John Akhwari meringis kesakitan sambil melangkah menuju garis finish. Ketika ditanya mengapa John tidak berhenti saja dari perlombaan ini, John Akhwari dengan tenang menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikannya." Kisah tentang John Akhwari ini menjadi kisah legenda dari seorang yang bermental juara meskipun pulang tanpa mendapatkan sebuah medali. John Akhwari menyelesaikan apa yang sudah dia mulai meskipun dia punya semua alasan untuk menyerah di tengah jalan. Kita sudah belajar apa artinya kesetiaan, bahwa orang yang setia itu dapat diandalkan. Setia itu berarti mengembangkan apa yang dipercayakan di tangan kita. Dan setia berarti memelihara iman, menyelesaikan apa yang sudah dimulai sampai garis akhir.
Sekarang kita mau melihat area mana Yesus mau kita menunjukkan kesetiaan. Mari kita buka kitab Lukas pasal yang ke-16 ayatnya ke-10 sampai 12. Dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Pertama, seperti yang sudah sempat saya kemukakan tadi, kita harus setia dengan hal-hal yang kecil. Banyak orang mempunyai cara berpikir yang keliru. Mereka baru akan menganggap serius apa yang dipercayakan kepada mereka kalau mereka diberikan sesuatu yang besar. Bisa jadi yang dipercayakan kepada kita adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Tetapi kita perlu ketahui bahwa kekuatan sebenarnya dari sesuatu terletak di titik yang terlemah. Kekuatan sebenarnya dari sesuatu terletak di titik yang terlemah. Kekuatan dari sebuah tim umpamanya bukan ditentukan oleh mereka-mereka yang jago, tetapi ditentukan oleh siapa yang paling lemah dalam tim tersebut. Itulah kekuatan daripada tim itu. Suatu hari saya sedang mengantri untuk membayar di sebuah supermarket. Di depan saya ada seseorang yang sedang dilayani oleh kasir, dan di belakang saya ada beberapa orang lagi yang sedang mengantri, karena memang hari itu banyak yang berbelanja. Kemudian saya perhatikan bahwa ada sebuah belanjaan yang tidak ada barcode harga, sehingga kasir tidak tahu berapa harga barang tersebut. Akibatnya, dia harus memanggil temannya, dan teman itu harus pergi mencari tahu berapa harga barang tersebut. Semuanya menjadi berhenti menunggu teman kasir itu datang, dan membuat antrian menjadi lebih lama dan lebih panjang lagi. Pekerjaan yang sangat mudah sebenarnya, cuma menempelkan barcode harga. Tetapi kalau tidak dikerjakan dengan baik, akibatnya merugikan kelancaran pembayaran yang seharusnya bisa berlangsung dengan cepat. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau hal ini terjadi berkali-kali dalam satu hari. Apalagi di hari yang sedang ramai. Pastinya akan mengganggu reputasi daripada supermarket tersebut. Jadi kita harus menganggap serius yang kecil yang ada di tangan kita. Karena sekecil apapun itu akan memberikan kontribusi dalam pencapaian yang besar. Kemudian kita harus bisa setia dalam hal mamon yang tidak jujur atau bicara soal keuangan. Berapapun uang yang dipercayakan di tangan kita, kita harus dapat mengelolanya dengan baik. Untuk itu kita harus belajar untuk membuat rencana atau yang disebut dengan budgeting. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan. Sebab ujian terhadap hal keuangan ini akan menentukan apakah kita akan menerima harta yang sesungguhnya atau tidak. Yaitu semua hal yang tidak dapat dinilai oleh uang. Itulah harta yang sesungguhnya. Yang ketiga, Tuhan mau kita setia dengan harta orang lain yang dipercayakan kepada kita. Mungkin Anda sekarang sedang kontrak rumah. Rumah itu bukan rumah Anda, itu harta orang lain. Mungkin Anda sedang dipercayakan kendaraan kantor. Kendaraan itu bukan punya Anda, itu punya kantor Anda, punya orang lain. Mungkin Anda dipercaya menjalankan bisnis orang. Bisnis itu bukan milik Anda. Kesetiaan Anda terhadap semuanya ini menentukan apakah Anda bisa dipercaya atau tidak dengan hartamu sendiri. Kalau harta orang lain saja kita tidak dapat perlakukan dengan baik, bagaimana kita dapat mensyukuri serta memelihara harta kita sendiri nantinya? Saya tidak pernah lupa pengalaman berharga yang saya punya beberapa tahun yang lalu, ketika saya baru mulai belajar melayani Tuhan. Ada seorang teman yang meminjamkan mobilnya kepada saya ketika saya melayani di negeri Belanda. Teman ini adalah seorang pemilik restoran. Dan mobil yang saya pakai adalah mobil yang biasa dia pakai untuk mengantar makanan atau
mengantar bahan-bahan makanan. Sewaktu saya terima mobil itu dalam keadaan kotor, baik di luar maupun di dalam. Tetapi saya tetap bersyukur karena saya pikir daripada saya harus naik kendaraan umum atau taksi, tentu biayanya jauh lebih mahal. Apalagi waktu itu adalah musim dingin. Pada saat saya mau mengembalikan mobil tersebut setelah 2 minggu pelayanan di sana, saya tiba-tiba diingatkan firman Tuhan ini oleh Roh Kudus. Kemudian saya membersihkan mobil teman saya itu baik dari luar maupun yang ada di dalam. Dan saya isi penuh bensinnya. Padahal waktu saya terima bensinnya tinggal separuh. Saya isi penuh bensinnya sebelum saya kembalikan kepada yang punya. Nah, tentu saja teman saya bingung sewaktu mendapatkan mobilnya dalam keadaan bersih, luar dan dalam, dan juga penuh bensinnya. Dan dia katakan kepada saya dengan senang hati, kapan saja saya kembali untuk melayani, dia siap untuk meminjamkan mobilnya kepada saya. Buat saya, itu merupakan suatu pelajaran yang berharga yang terus saya ingat sampai hari ini. Karena ada harga yang harus dibayarkan untuk sebuah kesetiaan. Kalau kita berani membayarnya, maka besarlah upah yang menanti. Untuk itu marilah kita menjadi orang yang setia, menjadi orang-orang yang mencerminkan karakter Tuhan di dunia ini dengan setia dalam perkara yang kecil, setia dalam soal keuangan, dan setia dengan milik orang lain yang dipercayakan kepada kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan tujuan hidup yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Ingat, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9 katakan, Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kita belajar untuk setia karena Tuhan Yesus lebih dahulu setia kepada kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong dan menguatkan Anda semua, terutama Anda yang sedang mengalami kesulitan hari-hari ini dan mulai meragukan akan kasih Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia sudah membuktikannya di atas kayu salib untuk kita semua. Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. He will never let you down. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia sudah menyediakan jalan keluar untuk Anda. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi mendekatlah kepadanya dan alamilah kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan sebentar tadi, juga dengan kesaksian maupun pujian penyembahan sebentar tadi. Puji Tuhan, haleluya. Baik, mari saya akan pimpin dalam doa pada pagi hari ini. Haleluya, untuk doa penutupan kita, ibadah online kita pada pagi hari ini. Haleluya. Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini sebab kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kami, selalu ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada saat ini Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang telah melayani sebentar tadi, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu sebentar tadi, juga Tuhan memberkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan sabda firman-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Tuhan ada di antara mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan oleh kuasa bilur-Mu menyembuhkan mereka pada saat ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami sisi seluruh Sabah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin, berkati Tuhan seluruh jemaat, dan kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga kami serahkan negeri kami dan negara kami Malaysia. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah melakukan pemulihan bagi negara kami, negeri kami Sabah. Tuhan, kami terus menyerahkan negeri ini dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya akan terjadi pemulihan demi pemulihan berlaku di negara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Dan Tuhan berkati kami semua, dan dalam apapun yang kami lakukan dalam sepanjang hari ini,
Tuhan menyertai memimpin kami semua. Haleluya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Jumpa lagi